Selamat pagi pemirsa, dunia sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam landscape perdagangan internasional. Mahkamah Agung Amerika Serikat membacakan putusan monumental yang membatalkan pengenaan tarif sepihak yang selama ini diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aliran dampak putusan lembaga yudikatif tertinggi negeri Paman Sam itu sampai kemana-mana, apalagi berbagai negara termasuk Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 23 Februari 2026 dengan tema Sigap Membaca Perubahan Amerika bersama saya Leona Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021-583-9900. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Ini kita melihat perubahan yang sangat cepat ya, terkait dengan tarif dagang Amerika Serikat dengan semua negara termasuk Indonesia. Pertanyaannya, kalau kemudian sudah dari 32 menjadi 19 untuk Indonesia ya, kemudian sekarang jadi 10, bagaimana kita mengantisipasi kalau misalnya ternyata pemerintah Amerika Serikat melakukan dalam tanda petik perlawanan kepada Mahkamah Agung ya, bagaimana Mas? Ya paling tidak kan sampai 5 bulan ke depan kan, ketika MA sudah membatalkan atau menganulir kebijakan Trump soal bea masuk ke Amerika, itu kan Trump juga langsung menempuh dengan memakai undang-undang yang lain, undang-undang perdagangan 1974 pasal 122 yang selama ini tidak pernah mereka pakai, bahwa eksekutif atau presiden bisa menetapkan tarif sampai 15% sampai 5 bulan ke depan atau 150 hari sampai kemudian Kongres menyetujui atau tidak. Jadi kita harus betul-betul bersiap paling tidak sampai 5 bulan ke depan bahwa akan ada penetapan tarif. Kalau tadinya disebutkan 10%, tapi sehari kemudian naik lagi menjadi 15%. Tetapi berapapun paling tidak Indonesia diuntungkan, karena kalau perjanjian yang sudah diteken, kita akan dikenakan 19%. Betul. Kalau toh nanti 15%, jadi masih ada margin yang cukup lumayan besar. Oke. Pertanyaannya, tapi begini Mas Jaka, soal kepastian ya. Kan pengusaha sukanya kepastian. Betul. Bagaimana nanti kemudian 19 menjadi 10, 10 menjadi 15, itu bisa kita pegang dan bisa jadikan dasar untuk berbisnis. Kita bahas itu pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 23 Februari 2026, Sigap Membaca Perubahan Amerika. Sigap Membaca Perubahan Amerika. Dunia sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam landscape perdagangan internasional. Mahkamah Agung MA Amerika Serikat membacakan putusan monumental yang membatalkan pengenaan tarif sepihak yang selama ini diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aliran dampak putusan lembaga yudikatif tertinggi negeri Paman Sam tersebut pun sampai kemana-mana. Apalagi berbagai negara termasuk Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat. Putusan itu juga menjadi penanda era unilateralisme sudah memasuki masa senja. Sejak Trump memimpin, persoalan tarif seakan menjadi keputusan eksekutif sepihak Gedung Putih. Pengenaan tarif atas produk yang berasal dari negara lain menjadi aturan sepihak dari Presiden. MA Amerika Serikat akhirnya membatasi wewenang Presiden dalam mengenakan tarif. Presiden Amerika Serikat tidak bisa lagi semena-mena menetapkan tarif tanpa ada persetujuan dari Kongres. Tarif sudah tidak bisa dijadikan amunisi dalam perang dagang oleh seorang presiden yang bisa berubah secara sepihak. MA Amerika Serikat membuat perdagangan berjalan lebih institusional dan berbasis aturan. Bandul perang dagang mulai bergeser menuju titik di seberang, yakni diplomasi dagang. Bagi Indonesia, putusan MA itu juga memberikan kepastian hukum dalam hubungan dagang antar negara. Bagi pelaku usaha, putusan itu tentu menjadi kabar gembira. Mereka tidak perlu harus membatalkan pengiriman barang lantaran pemerintah tiba-tiba menaikkan tarif masuk ke Amerika Serikat. Putusan itu juga membuat kompetisi global kian sengit. Jika sebelumnya tarif menjadi penghalang bagi banyak negara,
kini akses pasar Amerika Serikat kembali terbuka secara lebih luas. Pelaku usaha dari seluruh penjuru dunia kini kembali mendapatkan kesempatan yang sama untuk berlomba memasuki pasar yang sama. Kecepatan dan ketepatan adalah mata uang berharga. Negara-negara sahabat di kawasan seperti Vietnam, Thailand, dan India sejatinya juga pesaing dalam urusan perdagangan global. Mereka pasti juga sedang menghitung ulang strategi pasca putusan MA Amerika Serikat. Negara yang paling terlambat merespon akan menjadi penonton di tengah perjamuan besar perdagangan global. Tidak ada yang perlu disesali dari perjanjian perdagangan resiprokal. Sejatinya, Indonesia bisa memiliki nilai tambah dalam karena kesepakatan itu. Perjanjian yang telah diteken bisa menjadi aset dalam diplomasi ekonomi karena negara yang memiliki jaringan formal cenderung lebih siap menghadapi perubahan. Akan tetapi, mekanisme institusional berarti Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan diplomasi high level antar kepala negara. Kita harus mulai memperkuat lobi di tingkat parlemen dan lembaga teknis di Amerika Serikat. Diplomasi dagang bukan lagi soal kedekatan antar elit. Sehingga optimisme itu tidak boleh membuat besar kepala. Industri dalam negeri harus tetap memperkuat struktur industri. Hilirisasi adalah harga mati agar industri diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, bukan sekadar ekspor bahan mentah. Namun, hilirisasi tidak cukup jika tanpa efisiensi. Semua akan sia-sia bila seluruh produk masih diselimuti biaya tinggi. Sehingga amat dibutuhkan peran pemerintah mulai dari menaikkan praktek biaya tinggi, mencegah penyelundupan bahan mentah, dan mengerahkan segala daya untuk menjadi pasukan penyerbu dalam melihat peluang perdagangan di luar negeri. Termasuk mengupayakan agar Indonesia bisa melepaskan ketergantungan pada pasar-pasar tradisional yang itu-itu saja. Indonesia harus dengan agresif menjemput peluang di pasar-pasar baru non-tradisional atau yang dikenal dengan strategi Samudra Biru yang selama ini terabaikan. Yang terbaik ialah menatap masa depan dengan optimisme, sembari membaca arah perubahan secara cepat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, kita harus siap menghadapi perubahan yang sekarang sumbernya dari Amerika. Silakan Bu. Ya, kita sudah menunggu-nunggu ini kan. Dari mulai tarif yang begitu tinggi sehingga sekarang tinggal 10%. Tapi kita juga mesti waspada, ada apa ini dengan Trump. Akhir-akhir ini kok terlalu lebay untuk memuji Prabowo. Biasanya kalau yang lebay itu ada apa-apanya. Jadi kita juga mesti waspada apa sebenarnya yang diinginkan. Ya, karena kita lihat Trump kan orangnya egonya tinggi, ya membabi buta selama ini. Nah kita juga harus waspada, itu yang bisa disampaikan Bung Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Harus waspada dengan mungkin ada agenda yang lain kalau menurut Bu Indra. Bagaimana Mas Jaka? Ya betul sekali Bu Indra, karena kalau kita lihat karakter seorang Trump ini kan cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Seorang presiden sebuah negara yang paling berkuasa di dunia, tetapi dia lampil kan. Keputusannya sangat cepat berubah, keputusannya kadang tidak peduli dengan kepentingan negara-negara lain, kepentingan mereka sendiri yang betul-betul diutamakan, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian membuat negara-negara lain juga mesti terpojok di sana sini, menurut saya juga tidak terlalu bagus. Jadi apapun itu urusan Amerika, tetapi yang paling penting adalah negara kita. Bagaimana kita menyiapkan diri agar
apapun gejolak yang terjadi di Amerika, dinamika yang terjadi di sana itu bisa kita antisipasi. Kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya sudah sedia payung sebelum hujan. Ketika nanti diterapkan betul-betul diterapkan 15% tarif. Kalau rencana semula itu yang 10% itu kan besok diterapkan 24 Februari. Apakah yang 15% yang merupakan kebijakan terakhir Trump juga akan diterapkan besok? Ya kita tunggu saja. Tetapi kita juga harus terus mengantisipasi, terus melakukan mitigasi sehingga apapun yang diputuskan oleh Trump tidak terlalu berdampak negatif terhadap negara kita. Pertanyaannya begini, Mas Jaka. Beberapa teman bertanya, mungkin karena juga tidak terlalu tahu seberapa besar hubungan dagang, hubungan investasi Indonesia dan Amerika. Mereka berpikir dengan logika seperti ini, bahwa ya sudah Indonesia perluas saja hubungan dagang dengan sekian negara lain. Mungkin dengan Tiongkok, mungkin dengan Rusia, apalagi Indonesia sudah masuk BRICS misalnya. Tapi juga kembangkan pasar-pasar yang baru, jangan hanya yang lama. Itu bagaimana, Mas? Ya, itu kan kalau dalam bisnis atau perdagangan atau hubungan dagang itu kan ada teori samudra biru ya. Bahwa sebaiknya kan kita juga fokus untuk mengembangkan pasar-pasar di luar tujuan utama selama ini. Yang baru ya? Yang baru. Tentu saja kita juga harus melakukan diferensiasi, harus melakukan biaya rendah sehingga kita bisa bersaing di pasar-pasar baru. Tetapi terus terang itu juga tidak mudah karena selama ini kan pasar-pasar yang baru pun itu sudah diincar oleh negara-negara yang kuat juga. Jadi kita juga tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Dan kita yakin negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga kita, Vietnam, Thailand, Malaysia segala macam dia sudah bersiap untuk menyikapi dinamika yang sangat dinamis di Amerika ini. Jadi kita juga tidak boleh berpangku tangan, tetapi apapun yang sudah dilakukan pemerintah kita di Amerika ya paling tidak kita berharap itu positif buat negara kita. Soal kepastian ini, Mas Jaka, karena ini kan perubahannya sangat cepat ya. Dari 32 tadinya mau diterapkan, dinego oleh pemerintah Indonesia, turun ke 19, tiba-tiba baru diumumkan menjadi 10, tapi kemudian jadi 15. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa yakin bahwa 15% itu akan pasti, karena siapa tahu nanti berubah lagi di tengah jalan. Bagaimana? Ya, kalau 15% itu kan tidak boleh lebih dari 15 karena maksimal itu 15%. Undang-undang yang dipakai Donald Trump ya? Amerika kan di sana gitu. Jadi ya kita berpatokan saja. Nanti kemungkinan terburuk itu 15%. Kalau toh itu diterapkan, kita sebenarnya juga sudah beruntung. Itu kan lebih rendah daripada 19% yang sudah kita tekan dalam perjanjian dagang. Jadi kita berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika itu berdampak positif terhadap negara kita, dan kita juga mesti mendorong untuk dilakukan renegosiasi ulang dengan Amerika. Karena kalau kemudian nanti diputuskan 15%, apakah yang sudah ditetapkan 19% itu bisa turun menjadi 15%. Kalau itu bisa berarti kita beruntung. Tetapi kita juga harus betul-betul memastikan beberapa komoditas yang dalam perjanjian resiprokal itu ditetapkan 0%, itu tetap berlaku, tetap 0%. Malah kalau bisa semuanya ya. Malah kalau bisa semuanya. 0%. Tapi yang kita utamakan tetap 0% itu kan ada beberapa komoditas pertanian kan, ada kakao, ada kopi, kemudian ada juga CPO, bahkan produk tekstil dan turunannya juga kena 0%. Ini kesempatan kita untuk melakukan ekspor yang lebih besar lagi ke Amerika. Kesepakatan dagang ini kan harusnya kan dilakukan dan dihormati ya. Dan cuma pertanyaannya kan begini, Mas Jaka, dari awal ketika mengguncang dunia, waktu itu langkah Trump pertama kali menaikkan banyak sekali tarif, itu kan sebetulnya di luar kebiasaan. Nah ini beberapa pengusaha atau bahkan saya bilang banyak ya Mas Jaka, itu ngeri-ngeri sedap gitu melihat apa yang terjadi. Mereka bertanya, ini kita benar-benar bisa pegang tidak sih 15 ini? Nanti jangan-jangan ada lagi langkah yang dilakukan oleh seorang Donald Trump yang membuat kemudian melonjak lagi nih tarifnya. Ya, saya pikir Donald Trump akan berpikir ulang ya kalau dia nanti keluar dari ketentuan yang sudah ada di Amerika. Umpamanya nanti tetapkan 15%, itu kan tuntutan dari dalam negeri juga tidak kalah
Jelas loh. Bahkan keputusan MA Amerika ini kan tidak lepas dari gugatan para pengusaha di dalam negeri. Mereka juga rugi selama ini karena begitu besar tarif yang diterapkan buat negara-negara luar sehingga barang-barang yang mereka impor menjadi lebih mahal. Kemudian juga berpengaruh terhadap produksi-produksi di dalam negeri. Jadi kalau Trump itu nekat keluar dari ketentuan yang sudah dilakukan, saya pikir tentangan dari masyarakat Amerika akan lebih besar, dan saya kok berpikir Trump tidak akan bertaruh seceroboh itu. Bagaimana terjemahan dari tarif yang berubah-ubah ini ke dalam negeri, kesiapan pemerintah dan juga para pengusaha ya, Mas Jaka? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, apa yang harus kita siapkan, terutama pemerintah dan juga pengusaha ya, karena ini kan yang berusaha bukan hanya negara ke negara, untuk kemudian menyerap perubahan yang terjadi sangat cepat ini? Yang pasti kita harus memaksimalkan peluang dengan disepakatinya tarif 0% terhadap beberapa komoditas. Ini saya pikir kesempatan yang sangat bagus bagi para pengusaha kita untuk semakin gencar melakukan ekspor ke Amerika. Seperti tekstil misalnya, kalau dari pemerintah kan bisa mengklaim dengan diterapkannya 0%, itu kan peluang untuk melakukan ekspor ke sana kan jauh lebih besar. Artinya nanti tenaga kerja di bidang garmen misalnya, itu juga bisa terjamin masa depannya. Ada sekitar 4 juta orang yang bergantung di bidang TPT ini. Jadi ini kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan, tetapi yang tidak kalah penting juga menurut saya adalah kita harus memperkuat fondasi perekonomian kita. Kita harus memperkokoh apa yang seharusnya dilakukan terhadap produksi-produksi di dalam negeri kita. Kalau selama ini masih banyak sekali ganjalan yang menghambat daya saing kita, misalnya seperti biaya tinggi, penegakan hukum yang tidak pasti, kepastian investasi yang masih menjadi persoalan, yang semestinya harus kita benahi mulai dari sekarang. Dengan demikian kita ketika posisi fondasi ekonomi kita bertambah kuat, ketika ada gejolak di luar negeri, termasuk apapun yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika, paling tidak kita bisa bertahan. Mungkin juga ini ya Mas Jaka ya, makin memberdayakan sumber daya yang ada di Indonesia untuk menyuplai orang Indonesia sendiri. Misalnya katakanlah gandum, Mas. Kita ini kan sudah sangat tergantung dengan mie instan yang bahannya gandum yang tidak tumbuh di Indonesia. Nah, ini kan harusnya bisa dicarikan cara supaya kita mengurangi ketergantungan dengan Amerika Serikat. Ya betul, itu kalau kita ini diversifikasi, diversifikasi bahan baku, diversifikasi bahan pangan segala macam, dan itu mesti kita galakkan, lebih kita galakkan lagi, sehingga kita tidak selalu bergantung terhadap negara-negara luar di mana kita tidak bisa memproduksi apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Kita harap apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan pemikiran bagi kebijakan pemerintah. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Sama-sama, selamat pagi. Pemirsa, amat dibutuhkan peran pemerintah mulai dari menekan praktek biaya tinggi, mencegah penyelundupan bahan mentah, dan mengerahkan segala daya untuk jadi pasukan penyerbu dalam melihat peluang dagang di luar negeri. Indonesia harus agresif menjemput peluang di pasar baru yang dikenal dengan strategi Samudra Biru yang selama ini terabaikan. Yang terbaik adalah menatap masa depan dengan optimis sembari membaca arah perubahan secara tepat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.